Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Al-Fatih yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sudah 2 bulan kita nggak ketemu ya. Iya tuh tadi betul Ibu Epi bilang rindu sama saya tuh. Alah, pagi-pagi nggak percaya saya. Kita nggak ketemu ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Semoga semua kita yang hadir di masjid ini saking bagusnya masjidnya, dinginnya luar biasa ya. Semoga semua kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, kemudian Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Tadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan kesepakatan kita, katanya saya belum sampaikan di sini tentang apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, saudara kita, suami kita, istri kita yang sudah tiada. Kalau memang belum tersampaikan, sayang kalau nggak tersampaikan. Yang bawa buku boleh dicatat, diamalkan untuk orang tuanya, untuk suaminya, dan sampaikan catatan itu kepada anak-anaknya, karena jarang yang menyampaikan ini. Saya sampaikan ini. Ibu, saya belum sampaikan di sini. Ibu bilang belum. Mudah-mudahan memang belum, bukan karena lupa. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai ya. Nah, ibu-ibu, kenapa kita itu selalu merasa sedih kalau ada suami, anak, dan orang tua yang telah meninggal dunia? Biasanya sedih kita itu hanya karena 2 sebab saja. Yang pertama, kita tak berbuat banyak saat dia masih hidup. Yang kedua, kita tak tahu banyak apa yang kita lakukan saat dia udah meninggal. Kalau kita banyak berbuat untuk orang tua yang masih hidup, saat dia meninggal kita tak terlalu sedih. Saat kita tahu mau berbuat banyak, kita tidak akan sedih. Makanya beda orang anak yang merawat orang tuanya lalu meninggal orang tuanya dengan anak yang tidak merawat orang tuanya, meninggal orang tuanya, itu lebih pedih yang tidak merawat. Fakta banyak. Fakta banyak. Saya banyak ketemu dengan orang yang dia merawat orang tuanya meninggal, dia udah puas. Apalagi dia belajar pula agama. Dia tahu apa yang dapat dilakukannya untuk orang tua meninggal. Tapi anak yang tidak merawat orang tuanya, mereka akan menyesal. Sakitnya kemana-mana. Maka nyesal itu sakit. Makanya saya sering bilang, beda di sini dengan di Arab sana. Kalau di sini, orang tua tuh dioper-oper. Kalau di Arab itu orang tua berebut, anaknya berebut
merawat orang tuanya sampai ke pengadilan. Bayangkan tuh Bu Epi. Jadi misalnya saya adik-beradik dengan Bu Epi, Bu Verina. Kami satu mak. Bu Epi udah 2 bulan dengan mak saya. Saya pengen ngerawat mak saya. Bu Epi nggak akan kasih tuh. Nggak mau dia, karena dia tahu manfaatnya. Bu Verina pengen juga, saya pengen juga. Saya bilang, Bu Verina, yuk kita ke pengadilan. Pengadilan yang akan menentukan piket kita jaga emak saking berebutnya. Bayangkan. Berkelahi-kelahi. Kalau emak itu dimonopoli oleh Bu Epi. Karena kita pengen juga manfaatnya. Begitulah di Arab. Ya banyak bedanya ya. Orang Arab original itu seperti itu. Itulah makanya hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Orang berilmu, sikapnya, omongannya, cara berhadapan dengan orang akan beda dengan orang yang tak berilmu. Kenapa dia berebut-rebut? Karena dia tahu ilmunya. Kenapa orang tua dioper-oper? Karena nggak tahu ilmunya. Makanya ilmu penting sekali. Makanya belajar pelan-pelan di Al-Fatih ini, di pengajian mana-mana, akhlak kita, sikap kita biasanya, walaupun nggak selamanya, tergantung kepada isi kepala kita. Apalagi di Arab itu, di original Arabnya ya, kalau ada orang makan sama temannya, makan katakan di emperan atau di tempat-tempat mewah atau di emperan biasa-biasa, itu kalau mau bayaran berkelahi-kelahi. Kalau mau bayar ke kasir, tarik-tarik, jambak-jambak, tanggal-tanggal celana, bolong-bolong. Kenapa? Karena berebut pengen membayar. Karena tahu betapa besar pahala mentraktir orang dan menggoreskan senyuman di lidah orang lain. Berebut pengen bayar. Kalau kita berebut juga. Nah, loh. Berebut juga. Baik sangka aja lah saja. Berebut juga. Ya, mentraktir, saling mentraktir. Berebut pengen bayar. Karena tahu banyak manfaatnya. Nah, kenapa berbeda sikap? Karena berbeda isi kepala. Iya dong. Kenapa sikap berbeda? Karena berbeda ilmunya. Maka itulah penting. Mentraktir kawan itu ibu-ibu, wallah, itu luar biasa. Senyum dia, senang dia. Kayak gitu. Tapi udah ditraktir terus-terusan, nanti jangan bilang pas ibu lagi perlu, ibu bilang, oh, dia makan udah aku traktir terus, giliran aku perlu dia ndak ada, doa hilang pahala semuanya. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha azza. Gak usah sedekah lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Nah, jadi itulah yang saya maksud ya, bahwa orang tua, kalau meninggal orang tua, kalau meninggal kakak, sanak famili, kenapa sedih? Biasanya 2 sebab. Tak banyak berbuat saat hidup, tak tahu mau berbuat apa saat udah meninggal. Maka saya ingin meminimalisir kita, rasa kesedihan kita atas kematian orang tua, suami, anak kita, dengan kita tahu ilmunya, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang telah meninggal dunia. Itu kita bahas. Oke? Yang pertama, saya awali dari dalil bunyinya begini. Dalil bunyinya begini. Idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam. Jadi kalau ada Bani Adam, kita maksudnya meninggal. In qata'a amaluhu illa bisalasin. Maka amal Bani Adam itu putus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah al-waladun soleh yad'ulah. Doa anak yang soleh. Jadi kalau ada orang tua kita meninggal, putus amalnya, yang nyampe cuman 1 doa anak yang soleh. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'a. Gimana kalau dia nggak punya anak? Orang meninggal nggak punya anak, termasuk doa anak orang yang dia angkat. Gimana nggak punya anak kandung dan juga punya anak angkat, termasuk doa anak orang lain di panti yang dia santuni, lalu kemudian jadi anak yang soleh, lalu dia mendoakan kita, termasuk. Oke? Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Itu akan dibawa saat meninggal. Apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Dituntut, diamalkan, diajarkan. Dituntut, diamalkan, diajarkan. Menuntut tanpa mengajarkan, dosa. Menuntut tanpa mengamalkan, dosa. Mengamalkan tanpa menuntut, berarti mengamalkan yang salah. Jadi untuk mengajarkan sebuah ilmu, tidak harus jadi ustazah. Bahasa-bahasa kita saja. Oke? Kemudian yang ketiga adalah amal jariah. Ya, sedekah jariah. Jadi gini, sebelum kita masuk pembahasan kita, orang tua kita yang sudah meninggal, itu dia nggak bawa apa-apa, Bu. Dia cuma bawa 3, Bu. Pertama, doa anak yang soleh. Anaknya kayak kita lah cuma.
Yang kedua adalah ilmunya yang bermanfaat. Belum tentu dia ikut majelis taklim terus. Ya dong, orang tua kita dulu, waktu kita kecil dia sibuk ngerawat kita. Waktu kita besar, kita kasih pula anak kita ke dia, merawat cucu. Tidak sempat dia menuntut ilmu, kayak mana mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, sedekah jariah. Yang dia bawa cuma itu, Bu. Doa kita, kemudian ilmunya, kemudian sedekahnya. Nah, apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Kalau sedekah biasa, kita kasih sesuatu tapi untuk satu orang. Saya kasih anak yatim makan, saya kasih fakir miskin makan, saya ambil mukena, saya kasih ke teman saya ambil uang, saya kasih ke teman saya ambil hadiah, saya kasih ke teman saya, itu sedekah biasa. Apa bedanya dengan sedekah jariah? Kalau sedekah jariah adalah yang dipakai banyak orang. Saya ambil mukena, taruh ke masjid, dipakai banyak orang, sedekah jariah, ngalir kalau kita meninggal. Saya ambil Quran, saya taruh ke masjid, saya wakafkan, sedekah jariah, ngalir kalau saya meninggal. Saya ambil sendal jepit, saya taruh ke masjid, dipakai orang untuk ngambil wudhu, ngalir kalau saya meninggal. Saya tengok jam dinding mati, ambil baterai, beli baterai, cucukkan, cus, dipakai banyak orang, ngalir pahala kalau meninggal. Cus, pura-pura gitulah bunyinya, ya kan? Nah, jadi saya ambil kain sarung, saya taruh ke masjid, dipakai banyak orang, ngalir pahalanya kalau saya meninggal. Jadi pokoknya amal jariah adalah apa yang dimanfaatkan untuk orang yang banyak. Makanya saya sering bilang lampu teras itu besarkan. Ini lampu teras cuma 5 watt. Hidup jam 12 malam. Belum subuh udah meninggal. Nah, padahal lampu teras itu adalah amal jariah. Ya, amal jariah. Apapun yang dimanfaatkan oleh orang banyak, itu amal jariah. Masya Allah. Ya, jadi amal jariah. Jadi orang tua kita meninggal, itu dia bawa 3 itu. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah yang dipakai banyak orang. Sedekah jariah bukan bentuk masjid, bukan bentuk apa saja yang mewah-mewah, bukan. Apapun yang dipakai banyak orang, sedekah jariah. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, orang tua kita cuman meninggal bawa itu aja. Apakah dia punya 3 itu? Belum tentu, betul? Maka kita sebagai anak, atau kita nanti yang meninggal, sampaikan kepada anak apa yang bisa kita lakukan untuk dia, untuk mensubsidi dia, agar kita bantu dia saat dia meninggal. Yang pertama, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, faqra khataman, khatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Dah, ibu khatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Caranya gimana? Caranya gimana? Cara yang pertama, tentukan waktunya. Ibu pengen khatam berapa lama? Kalau pengen khatam dalam 1 bulan, baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Sehari berarti 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz, kali 30 hari, 30 juz. Ustazah, saya nggak mau 1 bulan. Saya mau khatamkan dalam 10 hari aja. Karena 1 bulan itu berat, misalnya. Sekarang saya tanya, Bu, sebenarnya lebih mudah menghatamkan Quran 1 bulan atau 10 hari? Kok diam-diam ya? Serius betul? Ya, serius sekali. Lebih mudah khatamkan 1 bulan atau 10 hari? Sebulan? Enggak, Bu. Lebih mudah 10 hari. Coba kenapa? Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Sebelum dia melorot, selesai 10 hari. Salah itu. Lebih gampang 10 hari. Mumpung dia lagi naik-naiknya. Karena kalau 30 hari, biasanya minggu kedua melorot. Kalau melorot, kalau bisa menaikkannya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, kacau balau. Makanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, up and down. Waktu dia naik, kerjakan. Waktu dia turun, paksakan. Tapi kalau 10 hari sebelum dia turun, kerjakan. Mau khatam dalam 10 hari? Saya jadi marketing Allah aja lah ya. Saya sampaikan tutorial khatam Quran 10 hari. Jangan-jangan ada yang check out, yang mau ibu amalkan, saya juga dapat pahala insyaAllah. Kalau mau khatam Quran 10 hari, caranya adalah baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Subuh, 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar sebelum subuh. Asar, zuhur, 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur. Maghrib,
Asar 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Maghrib 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib. Isya 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Berarti sehari berapa lembar? 30 lembar. 30 lembar itu adalah 3 juz. Kali 10 hari 30 juz. Nggak ada dongki. Ya, tutup kafe. Bu, nggak ada itu. 3 lembar tuh sebentarnya. Test drive lah. Coba ya. Ustazah kenapa sih bilang 3 lembar sebelum dan setelah? Kenapa Ustazah nggak bilang 6 lembar aja langsung? Setiap habis sholat. Saya coba sebelum saya sampaikan. Saya ceramah tiap hari. Saya coba khatamkan Quran 10 hari di akhir bulan Ramadan. Atau di awal Ramadan 10 hari itu saya aman ya. Karena dakwah kan tutup Ramadannya. Saya coba 6 lembar setiap habis sholat. Wow, mantap. Mata saya udah biru menengok Quran itu. Pinggang sakit, kepala sakit. Wah, saya bilang kalau jemaah saya takkan kuat ini. Apalagi ini wajah-wajah ya. Nggak kuat, nggak akan kuat kalau 6 lembar. Ya. Nggak kuat. 6 lembar. Maka di 10 hari kedua saya tes drive lagi. Saya tes lagi, baca 3 lembar sebelum. Setelah itu sholat, goyang-goyang sedikit. Baru setelah itu 3 lembar lagi. Itu masih kuat lah. Masih ada wajah-wajahnya di sinilah. Itu ya. 10-30 lembar. Jadi intinya itu khusus untuk khatamkan Quran untuk orang tua. Nanti doa, ya Allah saya khatamkan Quran. Dengan khatam Quran ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, lapangkan sisa kuburnya, terima segala amalnya, angkat segala dosanya, pertemukan kami di surga, apapun. Sebelum baca Quran boleh, setelah baca Quran boleh. Baca Quran mengantuk. Oke, baca Quran mengantuk, saya jawab. Walaupun bisik-bisik saya ingin tahu pertanyaannya. Banyak kawan saya bilang baca Quran ngantuk. Itu gimana? Tutup Quran melek lagi. Baca Quran ngantuk, tutup Quran melek. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, cari kalau mau baca Quran tiap hari, baca Quran nggak boleh nggak tiap hari, Bu. Jamaah Al-Fatih harus baca Quran tiap hari. Karena ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan baca Quran, zikir hati tenang. Kalau ada kita galau-galau, nggak tenang, resah-resah, pusing-pusing, stres, sakit kepala, cek bacaan Qurannya. Jangan-jangan nggak dibaca tiap hari. Tapi jangan baca Quran tiap hari, baru 2 hari pengen tenang langsung, nggak bisa. Butuh waktu 40 hari supaya lega. Ingat, baca Quran tidak membuat kita tidak ada masalah. Baca Quran, masalah tetap ada. Cuman bedanya kalau kita baca Quran, masalahnya ada, kita lebih santai menghadapinya. Jangan berharap dengan baca Quran masalah hilang. Nggak ada, masalahnya tetap ada. Cuman kita lebih enak menyikapinya. Pasti beda. Khusyuk, khusyuk belajarnya ya. Jadi aku baca Quran kok masalahku tetap banyak. Baca Quran bukan menghilangkan masalah. Baca Quran itu membuat kita kuat menghadapi masalah. Makanya baca Quran harus tiap hari. Carilah Quran kecil, Quran per juz, Quran yang 5 juz, Quran saku, pakai kacamata, simpan dalam tasnya, taruh dalam mobilnya tiap hari. Caranya gimana? Cari satu waktu di mana ibu tak mengantuk. Misalnya ibu coba tes dulu. Baca Quran habis subuh, coba 10 hari. Kalau ngantuk terus, berarti bukan itu waktu yang tepat buat ibu. Coba lagi habis sholat duha, ternyata ngantuk terus, berarti bukan waktu duha. Coba habis asar, ternyata ngantuk terus, berarti bukan. Coba habis maghrib baca Quran, ngantuk lagi, bukan. Coba lagi habis isya 10, ngantuk lagi, berarti bukan itu. Coba mau tidur, ngantuk juga. Lantaklah. Paham ya? Jadi ibu tentukan, maaf ya saya batuk ibu ya. Ibu tentukan di mana waktu ibu bisa baca Quran. Tapi khusus untuk menghatamkan Quran, maka ibu mesti baca kayak tadi. Paham ya? Nah, kirimkan Quran sampai hatam. Oke? Nah, nanti doakan. Dan satu kita punya maksimal 2 Quran aja.
Quran tidak bisa satu bersama, tidak bisa. Quran satu bersama nggak bisa. Quran satu bersama, nanti suaminya baca, lupa batasannya. Emaknya baca, lain lagi batasannya. Lupa kita batasan kita yang mana. So, baca Quran untuk orang tua kita yang meninggal. Yang kedua, fa'ilam tastati, kalau nggak bisa kirimkan Quran sampai hatam, maka apa yang kita lakukan? Baca Yasin. Oke? Kenapa mesti Yasin? Pertama, karena dia jantungnya Al-Quran. Nah, kenapa orang banyak baca Yasin di malam Jumat? Karena di hari Jumat, malaikat turun melipat gandakan pahala menjawab semua doa. Dan pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib sampai Jumat maghrib itu sudah Jumat. Nah, kirimkan Yasin. Nanti sebelum baca Yasin doa, ya Allah, saya kirimkan Yasin dengan kirimkan Yasin ini dan seterusnya. Oke? Kemudian yang ketiga, kalau nggak bisa juga kirimkan Yasin, lakukan yang ketiga, apa itu? Perbanyak mengirimkan Al-Fatihah. Coba bayangkan, ibu meninggal, anaknya sekali setahun kirimkan Quran sampai hatam, setiap hari Jumat dia kirimkan Yasin, setiap habis sholat dia kirimkan Al-Fatihah, tidak ada orang takut mati lagi. Tidak ada. Nah, kenapa orang banyak takut meninggal? Amal tak cukup, yang mendoakan nggak ada. Oke? Yang pertama apa tadi? Kirimkan Quran sampai hatam. Kedua, kirimkan Yasin. Tiga, kirimkan. Yang keempat, masih ingat? Ibu-ibu harus ingat-ingat, jangan lupa-lupa lagi ya. Yang dapat kita lakukan untuk orang tua yang telah meninggal, nomor 4 adalah perbanyak mengirimkan wasilah. Apa namanya? Wasilah. Jangan lupa lagi. Wasilah itu adalah kita berbuat baik dan kita doakan kebaikan kita untuk orang yang telah meninggal dunia. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya infak. Dengan infak ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya wakaf. Dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tua saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini ringan sisa kubur atuk saya. Ya Allah, saya buat Yasin, saya cetak, saya bagikan ke banyak orang. Dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tua saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya baca sholawat. Dengan baca sholawat ini ringanlah sisa kubur atuk saya. Itu namanya wasilah. Ustazah, masa kita ibadah untuk itu? Bukan. Niatnya tetap karena Allah, tetapi niatnya tetap karena Allah, tetapi wasilahnya bisa untuk macam-macam. Ibu pernah ketulangan, lalu orang tua ibu ngomong apa? Ambil nasi, bulat-bulatkan, nasi panas, telan, baca sholawat, gitu kan? Itu namanya wasilah. Wasilah itu menjadikan kebaikan kita untuk semua pun. Wasilah ini tidak hanya untuk orang meninggal. Wasilah ini bisa untuk orang hidup dan untuk kepentingan kita. Misalnya nih, saya kena macet. Kajian kena macet, tak boleh telat, sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, karenamu ya Allah, lancarkanlah aktivitas saya hari ini. Itu bisa. Oke? Nah, jadi ibu-ibu jangan lupa, jangan pusing. Setiap berbuat baik, jangan lupakan untuk orang yang meninggal. Jangan lupa. Karena orang yang pelit adalah orang yang tidak mau berwasilah. Pelit. Walaupun sedekah subuh dari subuh sampai habis waktu subuh. Setiap hari 2000, walaupun cuma 2000, tapi ibu doakan untuk orang tua yang meninggal, insya Allah mustajab. Ingat ya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik untuk orang tua meninggal, suami meninggal, balik kepada kita. Semoga kalau kita meninggal, kita juga didoakan. Amin. 1, kirimkan Quran sampai hatam. 2, Yasin. 3, Al-Fatihah. 4, wasilah. Yang kelima, apa yang dapat kita lakukan untuk siapapun yang meninggal adalah perbanyak ziaratul kubur. Apa namanya? Ziarah kubur. Bu, ziarah kubur pahala besar. Bolehkah wanita ziarah? Rasul pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, ala fazuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur. Sekarang aku bolehkan. Kalau ada orang yang bilang perempuan gak boleh ziarah, berarti dia pakai hadis yang out of date.
Dalam ilmu hadis ada namanya ilmu nasakh wal mansuh hadis. Hadis lama terupdate dengan hadis yang baru. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Itu ilmu nasakh wal mansuh hadis. Mansuh hadis yang terhapus, nasakh hadis yang menghapusnya. Oke? Suatu ketika Aisyah pergi ziarah, nyampe di rumah ditanya oleh sahabat, Aisyah kau dari mana? Aku habis ziarah. Lah bukankah Rasul melarang wanita ziarah kubur? Apa kata Aisyah? Istri Rasul, anak dari Abu Bakar, perawi hadis. Dulu Rasul melarang ziarah kubur, sekarang Rasul bolehkan. Jadi Aisyah pergi dia. Nah, gimana, apa manfaat ziarah kubur? Saya sering sampaikan, suatu ketika Rasul jalan di antara dua kuburan. Maaf, kuburan sebelah kanan mayat disiksa karena kencing tak cebok. Maaf, kuburan sebelah kiri mayat disiksa karena kencing berdiri. Lalu Rasul jalan, kencing tak cebok aja disiksa. Apalagi gosipin orang. Enggak, intermezzo. Oke? Kencing tak cebok aja disiksa. Apalagi pakai baju KTB keluar rumah. Oke? Ini ada. Oke, jantung aman? Aman ya. Sampai mana tadi tuh? Saya mau cerita apa nih begini tadi ya? Oh, samping ya. Suatu ketika Rasul jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang disiksa karena kencing berdiri. Lewat Rasul di antara dua kuburan itu. Lalu bertanya Abu Bakar dari belakang. Jadi Abu Bakar ini adalah KW supernya Rasul. Abu Bakar itu KW super Rasul. Kenapa KW super Rasul? Karena Abu Bakar ini selalu ingin mirip-mirip kayak Rasul. Jadi kalau ada ibu suka sama orang dan ibu ingin mirip-mirip kayak dia. Baik cara omongannya, amalannya, tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, ibu ngefans dengan seseorang. Ibu pengen tahu dan ibu ingin mirip-miripkan dengan dia. Itulah Abu Bakar. Abu Bakar tuh KW supernya Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasul, dia mirip-miripkan. Sampai suatu ketika, saya ganti dulu ceritanya sebentar. Rasul meninggal, Aisyah masih hidup. Aisyah tuh anaknya. Kan istri Rasulullah, anak Abu Bakar. Wahai anakku Aisyah, akhbirni, sampaikan kepadaku, apa lagi kira-kira amalan Rasul yang masih bisa aku tiru, yang aku tak tahu tapi kau tahu karena engkau adalah istrinya. Kan kamu itu adalah istrinya dan aku bapakmu. Kabar-kabarilah, bukalah rahasianya. Apa kira-kira amal Rasul yang amal suamimu yang belum ayah tiru selama ayah hidup? Bayangkan. Apa kata Aisyah? Hampir semua amal Rasul sudah kau tiru ayah. Ada satu amal yang belum ditiru oleh Abu Bakar ketika itu. Ini kita alihkan sebentar biar paham ya. Apa itu? Wahai Aisyah, katanya. Hanya ada satu amal yang kau belum contek ayah. Apa itu? Engkau pergi ayah ke pasar di samping Nabawi. Oke? Engkau pergi ayah ke pasar itu. Di pasar itu ada ayah orang buta. Orang buta itu suka menyuapkan, Rasul suka menyuapkan orang buta itu makan. Langsung gercep. Abu Bakar pergi. Ini contoh KW supernya Rasul. Nanti kita balik lagi ke ziarah kubur. Pergilah dia ya. Manalah orang buta yang suka disuapkan Rasul makan. Rupanya betul ada orang buta di pojok suapkan yang sering disuapkan Rasul makan. Rasul sudah meninggal nih. Diambillah oleh Abu Bakar kurma. Dimasukkannya ke mulut orang buta itu. Apa kata orang buta itu? Mana orang yang biasa menyuapkanku makan? Mana Abu Lahab? Mana Abu Sufyan? Mana Abu Jahal? Abu Bakar bingung. Ini kok yang dia tanyain Abu Lahab, Abu Sufyan, musuh-musuh Rasulullah. Lah, bukannya Rasul yang ngasih makan. Apa kata orang buta ini? Apa kata Abu Bakar? Kenapa kau tahu aku bukan orang yang biasa menyuapkan kau makan? Kenapa kau tahu aku bukan orang yang biasanya? Padahal aku suapkan kurma yang sama. Apa kata orang buta ini? Orang yang biasa menyuapkan ku makan, itu kurmanya dia lunakkan dulu. Dia suapkan dengan kelembutan. Mungkin Abu Bakar ini cucunya ya. Disakang ya. Bayangkan. Orang yang biasa nyuapkan ku makan, itu dilunakkannya dulu, baru dia suapkan.
Ya, ini kenapa ini? Lalu Abu Bakar bilang, tahukah engkau siapa yang menyuapkan kau makan? Aku tahu, itu adalah Abu-Abu, musuh Rasulullah. Loh, kenapa yang menyuapkan kau makan kau bilang musuh Rasulullah? Ya, karena setiap aku hina Rasul, dia suapkan aku. Setiap makin aku hina Rasul, makin banyak suapannya. Semakin aku hina Rasul, makin banyak suapannya. Sehingga aku menyangka itu pasti orang yang benci dengan Rasul. Bayangkan itu. Coba. Itu pasti orang yang tak suka dengan Rasul. Apa kata Abu Bakar menangis? Allah Karim, itu adalah orang yang menyuapkan kau makan, yang kau hina, yang semakin kau hina, semakin kau kasih dia makan. Semakin dia kasih kau makan. Mana Muhammad? Muhammad sudah meninggal dan akhirnya masuk Islam. Apa mindsetnya, Bu? Muhammad itu santai kali, Bu. Dia kalau dihina tuh nggak bawa perasaan. Santai aja dia. Oh, kau kan buta, tak tahu gimana aku, ya udah, dia santai aja. Jadi kalau ada orang menghina, menggibahi, memfitnah, ikutlah gaya nih. Kamu tuh kan enggak tahu aja siapa aku. Kalau kau tahu suka kau tuh. Kayak gitu. Paham ya? Bisa nggak kayak gitu? Deh, susah langsung. Insya Allah. Ya jadi nggak ada orang zolim. Saya sering bilang bahwa yang ada adalah orang yang nggak ngerti dengan kita. Kalau dia ngerti, dia nggak akan zolim sama kita. Tak ada orang salah, yang ada orang cuma belum paham. Jadi kalau ada orang salah, ingatkan. Ada orang salah, dakwahkan. Ada orang salah, ingatkan. Jangan menilai dia. Karena Allah adalah hakim yang paling adil. Kita tak boleh menilai manusia jelek. Karena Allah adalah hakim, bukan kita. Nah, itu akhlak Rasul yang ditiru oleh Abu Bakar. Santai Rasulullah tuh. Nggak kayak kita. Baru ditengok jelek aja sedikit. Kayaknya dia benci sama aku tuh. Dia benci sama aku tuh. Kayaknya dia benci tuh. Kayaknya dia benci. Nggak tidur 3 hari 3 malam. Tahu aja saja. Setiap hari saya dengar curhat orang. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, balik kepada cerita yang tadi. Ya, sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa, sebelah kiri ada mayat yang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Abu Bakar nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kau sedang apa? Apa kata Rasul? Aku sedang membersihkan kuburan ini. Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Rasul? Jadi ilalang-ilalang itu dibersihkan, sampah-sampah itu dibersihkan ya. Aku ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu, bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad? Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Maka saya menulis sebuah jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tak Bertentangan dengan Syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, ringan sisa kuburnya. Kita siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya. Jadi ziarah itu gimana caranya? Tutorial ziarah, dengar baik. Pertama, di rumah usahakan ngambil wudhu dulu. Tidak diwajibkan, tapi diusahakan. Oke? Kemudian yang kedua adalah pakai baju yang tak terlalu mencolok. Jangan mencolok betul. Nanti pangling mayatnya. Kemudian siapa nih? Kemudian masuk ke dalam lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Jangan berharap dia menjawabnya. Kan kalau mau bertamu jawab dulu ya kan. Jangan berharap dia jawab. Nah, dia jamaahnya harus detil. Kalau nggak ditunggu aja. Kemudian masuk ke kuburan yang tadi, bersihkan kuburannya, ringan siksanya, siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya, dan doakan. Baca Yasin di kuburan boleh, tapi ngapain? Karena kuburan bukan tempat mustajab. Ya doa-doa tipis-tipis saja lah. Lebih baik sebentar, tetapi sering. Daripada lama, tapi sesekali. Dan kemudian tidak dianjurkan untuk ngomong dengan ahli kubur. Ma, apa kabar ma? Baiknya. Ini susah itu ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Ziaratul kubur li ahlil kubur. Ma, doakan aku ya ma, sukses. Ya nak, kan susah nanti. Jadi jangan ngomong-ngomong. Orang Indonesia ini suka ngomong dengan dua hal. Pertama, suka ngomong dengan ahli kubur. Assalamualaikum bu, aku di sini bu. Iyo. Yang kedua, suka ngomong dengan hewan kurban.
Bau. Nanti kalau aku meninggal bau, jemput aku ke surga ya bau. Pas mau dipotong hewan kurbannya. Banyak saya tengok. Ya, kadang-kadang ya dia ngomong dengan hewan kurbannya. Jangan. Oke? Nah, ziarah lah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang tua kita mendapatkan fadilah, keutamaan dari perbuatan kita. Maka berdoalah untuk jadi wanita soleh dan soleha. Amin. Karena orang yang soleh dan soleha, keimanan kuat, bisa membantu banyak untuk orang tua. Dia bisa kirimkan Quran sampai hatam, dia bisa kirimkan Yasin, dia bisa kirimkan Al-Fatihah. Setiap berbuat baik dia bisa doakan untuk orang tuanya. Kemudian dia bisa pergi ziarah. Makanya makam minta makamkan di makam yang dekat dengan rumah kita, dengan anak-anak kita. Jadi jangan makam kita minta jauh, makam minta dekat saja. Makamkan emak di tempat yang dekat dengan kalian, gitu. Supaya bisa diziarahi. Ya. Nah, makanya kalau ada pertanyaan, Ustazah gimana caranya minta maaf kepada orang meninggal? Caranya kayak tadi. Kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, setiap berbuat baik doakan untuk dia, kemudian ziarah ke makamnya. Oke? Nomor berapa lagi? Nomor berapa lagi? Nomor 6 adalah mulai santuni keluarganya atau orang terdekatnya. Kalau orang tua masih hidup, tolong cari siapa soulmate dari orang tuanya. Itu sunnah. Rasulullah, itu waktu Rasulullah ditinggal oleh Khadijah, bahkan sudah menikah dengan Aisyah. Itu Rasul sering berbuat baik dan menyantungi keluarga dari Khadijah, kakaknya Khadijah. Walaupun Aisyah cemburu. Aisyah itu pencemburu. Orang meninggal aja udah dicemburuinya. Ya kan? Jadi kalau ada ibu pencemburu, suami ibu bilang, santai lah bang, Aisyah nih bang. Aisyah tuh parah. Khadijah meninggal aja dicemburuinya, apalagi orang hidup. Apalagi orang hidup. Ya, karena dia masih muda. Jadi masih bawa perasaan. Ya, jadi itulah Aisyah. Ya, jadi Rasul itu sering sekali menyantuni keluarga Khadijah walaupun dicemburui oleh Aisyah. Nah, jadi mulai sekarang coba tes, cari siapa kalau orang tua masih hidup, saudaranya, teman-temannya santuni. Karena itu akan membuat orang tua kita semakin ringan siksanya. Itulah ciri anak soleh. Ya, mulai sekarang kalau orang tua mak bapak masih ada. Saya biasanya tes drive-nya kayak gini. Misalnya ada temannya satu, mak, ibu tuh nggak denger lagi mak. Ibu tuh misalnya kakinya sakit mak. Ya, kita cariin ini yuk mak. Namanya kita beliin ya apa kursi roda kayak apa-apa kayak. Kalau mak jawabnya slow, ya beliin lah nak. Itu berarti biasa. Tapi saya tetap beliin, tapi itu B aja. Oke? Tapi kalau misal orang tua, teman, mak saya tak dengar, saya bilang, yuk kita cariin alat bantu pendengar yuk mak. Bantulah nak, dia baik tuh nak, orangnya pandai tuh nak, dia rajin tuh ke masjid. Oh berarti itu A. Nanti kalau mak saya meninggal, saya santuni dia. Paham maksud saya ini? Jadi tengok responnya. Gitu. Makanya minta kekuatan dari Allah supaya kita dijadikan wanita baik sehingga kita bisa fokus untuk ibadah. Begitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dan sebagai penutup, kalau kita ada orang tua meninggal, adik-beradik jangan berselisih paham. Bilang sama anaknya di rumah, "Oi nak, kalau mak meninggal nanti, kalian tak boleh selisih paham." Ibu-ibu jemaah Al-Fatih, saya mau sampaikan minta maaf saya. Kalau ada orang tua meninggal, ibu jangan bertengkar-tengkar dengan saudara, itu akan membuat orang tua makin susah. Orang tua pedih, walaupun sudah meninggal, sudahlah. Jadi ibu-ibu banyak mengalah. Bukan karena kita orang paling baik, tapi karena kita menghargai orang tua kita di atas segala-galanya. Jadi jangan waktu hidup aja, orang tuaku hidup, ku hargai dia. Tengok nanti makku mati, habis kau ku buat. Jangan gitu. Wah, saya sering dengar begitu. Saya menghargai orang tua saya jauh saja. Makanya saya nggak melawan sama abang saya. Tengok nanti kalau mak saya meninggal, saya gas dia. Hei, justru kalau mau ngegas lu sekarang kalau suruh pilih. Mumpung orang tua masih hidup. Kalau dia udah meninggal, kamu ngegas, makin parah orang tua. Apa ndak kasihan? So banyaklah mengalah. Ini rambut boleh sama hitam. Ya, kita boleh sama hidup dengan kakak abang kita. Tapi maaf, tak semua orang pengajian. Tak semua orang belajar. Tak semua orang ikut majelis taklim.
Kadang-kadang abang kita dia tak belajar Islam, kakak kita kadang-kadang dia bukan orang pengajian, pasti beda. Maka maklumi saja. Kita banyak ngalah bukan karena kita paling baik, bukan. Tapi kita banyak ngalah karena kita mementingkan orang tua kita di atas segala-galanya. Kan kita pengajian, harus beda dong sikapnya. Kan enggak semua. Kakak kita kadang-kadang enggak sekolah, enggak pengajian dan seterusnya. Jangan reject, latihan. Jangan tolak, latihan. Bismillah. Enggak akan ada apa-apa. Ya, orang zolim akan tetap mendapatkan kezoliman dari Allah. Tidak perlu kita zolim balik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau itu abang berbuat baik, kembali kepada dirinya. Kalau itu abang berbuat jahat, kembali pada dirinya. Termasuk warisan, hati-hati. Hati-hati dengan warisan. Baik-baiklah, saling mengikhlaskanlah. Tidak pernah saya mendengar, kalau ibu ada dengar, kasih tahu saya. Saya usia masih belum lagi terlalu seperti ibu-ibu. Saya banyak dengar kasus, saya lihat orangnya, orang-orang yang memakan warisan, kemudian mengambil hak adiknya, mengambil hak kakaknya, gak ada yang selamat. Dia kaya karena dia ambil warisan. Nanti pas dia tua, anaknya gak ada yang kerja. Pengangguran semua. Ujung-ujungnya usahanya hancur. Banyak. Ngeri. Dia dapat tapi gak berkah. Allah Maha Adil. Tidak ada kebaikan kita yang tidak dibalas dan tidak sedikit pun keburukan yang tidak dibalas. Pilih hidup baik-baik aja. Biar pelan tapi berkah. Tidak ada. Kalau ada faktanya, mungkin belum aja. Saya banyak fakta, umur saya jauh lebih muda dibanding ibu-ibu. Tapi saya aja dengan umur segini udah banyak lihat fakta. Dia warisan, hati kakaknya sakit. Kakaknya cuma bisa bercerita, kakak adiknya cuma bisa bercerita, kakak saya gini. Tengok aja nanti 10 tahun lagi, kacau balau, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anaknya tak ada yang kerja semua, ya, usahanya kacau, rumah yang tadinya besar udah lapuk, maaf ya, rumah yang tadinya besar udah lapuk. Apa rumah besar? Kalau sudah lapuk-lapuk karena tidak berkah. Baik rumah kecil tapi diupdate dan diupgrade karena keberkahan. Cocok? Udah. Ya, jadi jangan berselisih paham, banyak ngalah bukan karena kita paling benar, tapi bukan karena paling baik, tapi kita mementingkan orang tua kita di atas segala-galanya. Gitu. Dah. 11:30. Tambu Haji. Tafadhol. Silakan. Ya. Oke. Ya. Baik. Ustazah, ada orang tua saya meninggal, lalu kemudian orang tua itu membagi rata harta warisannya. Bukankah warisan itu harus sesuai ajaran Islam? Laki-laki 2, perempuan 1. Tapi orang tua saya sebelum dia meninggal, dia bagi rata. Saya tanya dulu, jawab. Ketika orang tua ibu membagi rata harta itu, apakah sudah bisa dinikmati oleh anak-anaknya saat dia hidup? Belum, berarti bukan hibah. Oke, berarti itu wasiat. Ya dong? Nah, jadi gini, dengar baik ya, saya kasih pola. Apa beda hibah, wasiat, warisan? Hibah, misalnya saya adalah orang tua. Ya. Kemudian saya bilang, ini ada rumah petak 8 pintu, pintunya aja gitu ya. Kemudian saya punya anak 4, saya bilang, "Hei anak-anak, mak ini ada uangnya dari sawit-sawit mak. Ini 8 pintu buat kalian aja lah. Kalian nikmatilah saat mak masih hidup." Itu namanya hibah. Paham hibah? Bisa dinikmati saat masih hidup. Tapi kalau dia bilang, ini 8 pintu, kemudian 2 pintu untuk A, B, C, D, bagi rata atau tidak bagi rata, terserah dia. Dan boleh kalian nikmati ya saat mak sudah meninggal. Itu wasiat. Wasiat harus nomor 1. Jadi lakukan yang tadi. Lakukan yang dia bilang. Tapi kalau dia tidak menghibahkan, tidak mewasiatkan, maka sangat dianjurkan membagi sesuai aturan Islam.
Tapi kalau pening kepala, payah bagi-bagi, woi, brother, sister, kita bagi rata aja lah. Enggak apa-apa juga, asal keridoan. Coba dengar baik, bahwa ada 8 rumah petak, gitu ya. Bahwa hibah selain untuk ahli waris cuman maksimal boleh 30%. Harta tuh enggak boleh kita kasih ke orang semua. Hanya boleh dihibahkan ke orang lain 30%. Selebihnya adalah wasiat dan warisan. Paham? Kapan-kapan saya bahas hibah, wasiat dan warisan secara detail. Kalau mau kita bahas bulan depan, ingatkan saya. Karena hibah, wasiat, warisan itu penting sekali. Ya, tapi konsep besarnya, ya. Yang tidak dia hibahkan dan yang tidak dia wasiatkan adalah warisan. Misalnya dia punya 8 ruko, yang 2 dia hibahkan ke pembantunya karena pembantunya ngerawat dia. Tinggal 6. Yang 6 dia wasiatkan satu-satu untuk anaknya yang maaf miskin, nauzubillah, untuk anaknya yang susah yang tidak menikah misalnya. Nah, sisa lagi 4. Yang 4 itulah diwasiatkan. Yang 4 itulah diwariskan. Gitu. Paham? Bingung? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Anak 2. Sekarang saya tanya dulu, ibu punya harta, anak ibu 2, suami udah meninggal, ibu mau membagi saat ibu masih hidup untuk 2 anak. Apapun ukuran ibu terserah ibu, kan gitu ya. Mau 50%, mau 70%, yang A 70%, yang B 37%, kan gitu ya. Sekarang saya tanya dulu, anak itu boleh menikmati nggak saat ibu masih ada? Harta tadi, misalnya ibu punya apa? Punya kebun sawit, ya, biar dia nggak bertengkar, ibu bagi selama ibu hidup. Hasil sawit itu boleh buat dia nggak? Atau gini ibu ngomongnya, ini buat kau, ini buat kau, selama aku hidup, hasilnya buat aku, kalau udah meninggal, itulah bagian kalian. Yang mana? Sekarang kita dudukkan dulu, ibu dengan anak ibu mau menghibahkan atau mewasiatkan? Kalau ibu mau menghibahkan, terserah ibu. Ini ada dua sawit. Sawit di Bangkinang punya kau, sawit di Medan punya kau. Nggak usah ikut warisan. Itu nggak ada hubungan dengan warisan. Ibu menghibahkan. Anak ibu bisa menikmati walaupun ibu udah hidup. Itu bukan bab waris, itu hibah namanya. Bagiannya ibu terserah. Ini ibu, makanya saya tanya, anak ibu itu kan udah ibu bagi. Saya tanya, anak ibu itu boleh nggak menikmati waktu ibu masih hidup? Jawab dulu, boleh nggak? Jawab dulu, boleh nggak? Kira-kira ibu maunya gimana? Itu ibu baginya saat ibu hidup. Kalau saat ibu hidup, itu ibu boleh nggak dinikmati oleh anak saat ibu masih hidup? Kalau boleh, ibu hibah, nggak warisan namanya.
Jangan ikut 2/3, 1/8. Bagusnya terserah ibu, duit ibu. Kecuali kalau ada persentase buat saya atur. Canda ya, canda. Ya. Itu kalau ibu meninggal, warisan. Ini ibu masih hidup. Nanti kita bahas. Kalau warisan tentu ya. Coba perhatikan, dengar baik dulu. Saya adalah ibu. Ada 3 pilihan. Coba dengar dulu ya. Dah? Oke, dengar dulu. Ibu boleh dengar saya. Ibu maunya yang mana? Oke? Ibu maunya yang mana? Ada 3 pola. Hibah, wasiat, warisan. Itu 3 beda-beda. Coba dengar baik. Saya punya 2 sawit. Anak 2. Suami meninggal. Oke? Biar anak saya nggak ribut, saya bilang sama anak saya, kalian daripada ribut kalau mak meninggal nanti, mak bagi aja lah. Bahwa yang di Bangkinang punya kamu, yang di Medan punya kamu. Itu tidak harus dibagi sesuai dengan wasiat. Dan kalian boleh menikmati saat punya kalian itu. Itu kan bukan wasiat. Itu namanya hibah. Tidak harus ikut 2/3, 1/3. Paham enggak? Paham? Boleh. Ya. Oke. Enggak gitu pertanyaannya. Dah. Itu tidak ada pakai aturan, oke? Tapi yang kedua. Ya, itu hibah. Yang kedua lagi ya. Yang kedua lagi, wasiat. Dengar baik. Ini ada 2 tanah. Satu di Bangkinang, satu di Medan. Daripada kalian ribut nanti, yang A, mak kasih untuk kamu di Bangkinang, anak B untuk kamu di Medan. Oke? Itu wasiat. Wasiat tidak ikut waris-warisan. Kalian hanya boleh menikmati saat mak udah meninggal. Nggak perlu ikut warisan. Yang paham nggak? Jadi kalau kalian boleh menikmati saat mak masih hidup, itu hibah. Tidak usah ikut 2/3, 1/8. Kalau kalian boleh menikmati saat mak udah meninggal, itu wasiat. Terserah kepada orang yang berwasiat. Tapi sisanya yang tidak dibagi dan tidak dihibahkan dan tidak diwasiatkan, itulah yang dianjurkan 2/3, 1/3, 1/8. Tapi sungguh pun dia damai, boleh dibagi rata. Gitu maksudnya. Makanya saya tadi bertanya biar lebih paham. Kira-kira ibu kan mau membagi ini sama anak. Kira-kira yang ibu bagi itu, anak ibu boleh nggak menikmati saat ibu masih hidup, atau nanti anak itu hanya boleh menikmati kalau ibu meninggal? Jawabnya 1 kata aja jawabnya. Oke, kalau masih hidup itu hibah, kalau udah meninggal itu wasiat. Kalau ibu ndak bagi, ibu biarkan sampai ibu meninggal, dia warisan. Paham ya? Gitu. Tapi yang dihibahkan, kalau di luar anggota ahli waris, saya punya 2 ruko, ada dua-duanya pembantu sayang sama saya, keluarga saya tak sayang sama saya kasih semua ke pembantu. Gak bisa, maksimal hibah 30% ke orang lain. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan lah. Jadi kalau ibu masih hidup, tak ikut bab waris, tak apa-apa. Ya. Kalau ibu masih hidup, berarti ibu bagi-bagi saat masih hidup, berarti ada 2 pilihan ibu. Ibu bisa menghibahkan, itu namanya hibah atau wasiat. Kalau hibah, ibu bagi-bagi dan mereka boleh menikmati. Tidak usah pakai ilmu warisan. Beda itu. Kalau dia bisa menikmati saat ibu udah meninggal, itu wasiat. Tidak usah pakai ilmu waris. Karena itu ibu udah pesan kan. Wasiat itu nomor 1 kan. Nah, yang tidak ibu hibahkan dan tidak ibu wariskan, itulah yang tidak ibu hibahkan dan tidak ibu wasiatkan, itulah warisan.
Paham nggak? Nah, kalian bagi-bagilah ini, ya. Atau ibu wasiatnya kayak gini deh, biar aman ibu. Mama hidup nih. Nah ini biar aman nih. Kalau mau aman bu, gini aja caranya. Saya ini punya 2 ruko. 2 ruko ini adalah untuk 2 orang anak. Kita bagi sesuai dengan ilmu warisan, tapi statusnya wasiat. Bisa juga. Oke? Nah, tapi ibu membaginya dengan cara warisan. Seperti itu, Besti. Oke? Nanti kita bahas lagi lebih detail aja. Jangan sampai tuh warisan lari ke tangan orang lain. Ada tutorialnya. Enggak, canda. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf ya dan batin. Ya. Oh, satu lagi boleh? Ini rumah orang tua yang sudah kita beli. Rumah orang tua yang sudah kita beli. Dan uang itu sudah yang ada surat mengatakan rumah tidak boleh dijual kepada orang lain, dijual kepada itu akad ibu dengan siapa yang tidak boleh jual ke orang lain? Dengan orang tua? Nggak bisa. Kalau udah akad nggak bisa. Saya punya orang tua misalnya, orang tua saya punya rumah misalnya, saya belilah rumah orang tua itu, maka dia menjadi milik saya. Selesai akad, jual beli namanya dalam fikih muamalah. Tapi rupanya akad itu akad beranak, bahwa dalam perjanjian itu saya tidak boleh menjual rumah itu kepada orang lain selain orang yang pewaris, ahli waris. Ikuti kalau udah akad. Langgar dosa. Maka hati-hati saat berakad. Memutuskan sesuatu hati-hati. Tak boleh terburu-buru. Oke? Kalau kita yakin terhadap sebuah keputusan, 80%, sisakan 20%-nya untuk berpikir itu ikut sunnah. Kemarin saya baru berakad satu kasus, satu pekerjaan, satu kontrak tertentu. Ustazah harus mau ini bagus, oke. Lah ini soal pekerjaan, 80% saya setuju, tapi saya bawa pulang dulu, saya sisakan 20% untuk ragu-ragu. Nah, sehingga nanti sehari 2 hari lagi saya akan jawab. Jadi keputusan tak boleh cepat-cepat, tak boleh. Oke? Ya ikuti akad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, ada apa, Bu? Boleh. Baik. Baik. Wasilah untuk orang yang sakit, wasilah untuk orang meninggal, baca Yasin, baca Quran, atau sedekah atas nama untuk orang meninggal, tidak hanya untuk satu orang. Perhatikan baik, bahwa baca Quran untuk orang meninggal, Yasin untuk orang meninggal, Al-Fatihah untuk orang meninggal, banyak nama boleh. Yang hanya boleh satu nama cuman badal umroh. Badal umroh untuk orang meninggal, satu nama, satu umroh. Badal haji untuk orang meninggal, satu nama, satu haji. Oke? Nah, tapi kalau untuk wasilah yang baca Quran, sedekah, semuanya, itu adalah boleh banyak. Boleh banyak nama. Tak sebut nama, tidak apa-apa. Orang tuaku, bapakku, semuanya. Oke? Yang satu nama, satu amal, cuman umroh dengan haji. Oke? Cocok? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita keluar, di dalam ini terlalu dingin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum.